حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kemarin kita baca distorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar ngerinya ketika manusia dikumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan, kemudian dalam keadaan sendiri-sendiri. Di waktu tersebut, walaupun telanjang, tidak ada seorang pun yang sempat untuk melihat yang lainnya karena keadaannya genting. Matahari didekatkan kurang lebihnya sejarak 1 mil, sehingga banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya. Tentunya yang menyelamatkan dengan seizin Allah Ta'ala adalah amalannya. Di hari tersebut barakallahu fiik, hari yang penuh dengan kegelisahan dan kengerian, karena posisinya barakallahu fiik tidak boleh berdoa, sendiri-sendiri, kemudian gak ada pakaiannya, tanpa sehelai pakaian pun gak ada, telanjang tanpa alas kaki. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni." Di hari tersebut adalah hari yang seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kemudian masing-masing orang bagaimana? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang itu bagaimana caranya selamat, itu aja udah. Paham ya? Enggak ada lagi dari situ orang-orang yang kaya disendirikan, orang-orang miskin disendirikan, pejabat negara disendirikan, rakyat sipil disendirikan, enggak ada. Jadi satu. Jadi satu. Semuanya. Nah, barakallahu fiik. Allahumma salim salim. Yang sudah menghafalnya disetorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, perhatikan baik-baik, kita ambil 2 saja. Naam barakallahu fiik, karena satu pendek, satu panjang. Panjang tapi sering antum dengar. Panjang tapi sering antum dengar, dan bahkan mungkin di antara antum sudah pernah menghafalnya dan sering disampaikan oleh para khutbah di muhadarah mereka, di khutbah-khutbah mereka. Kita baca barakallahu fiik. Simak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah babur raja. Bab seputar roja. Apa roja? Berharap. Kalau kemarin sebelumnya khauf, rasa takut. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ketika beribadah kepada Allah Ta'ala harus terpenuhi padanya 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Al khauf, wal roja, wal mahabbah. Paham ya? Harus terpenuhi padanya 3 perkara. Al khauf, wal roja, wal mahabbah. Rasa takut terhadap adabnya,
rasa berharap terhadap surganya dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sufiyah. Kalau orang-orang sufiyah, nah barakallahu fiik, itu mereka barakallahu fiik mengandalkan yang penting mahabbah, cinta saja. Jadi modalnya cinta. Kita beribadah kepada Allah karena cinta, bukan mengharapkan surganya, bukan takut nerakanya katanya. Allah musta'an. Dinukilkan dari cuplikan barakallahu fiik artikel-artikel mereka itu. Karena begitu cintanya kepada Allah Ta'ala kita beribadah. Karena cinta, bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut nerakanya. Bayangkan itu. Allah musta'an. Kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi itu perkara yang batil. Gimana orang beribadah kok enggak mengharapkan surganya, tidak takut nerakanya? Ada juga lebih ekstrim. Ya Allah, kalau hambamu ini beribadah kepada Engkau karena mengharapkan surgamu, jangan dimasukkan. Dan kalau seandainya karena takut nerakamu, masukkanlah sekalian. Bayangkan itu. Itu ekstrimnya luar biasa. Tapi karena cinta, lihat cinta aja. Gak cukup barakallahu fiik. Kalau cuma cinta saja gak cukup. Tapi apa? Al-mahabbah wal khauf wal raja. Lihat. Kemarin sudah kita lewati babul khauf, sekarang babul raja. Nah, biar kita bisa barakallahu fiik mengkondisikannya. Karena seorang hamba ketika jatuh pada perkara-perkara yang dia mungkin kesusahan atau sakit, itu jangan sampai berlebihan rasa takutnya sehingga rojaknya hilang, jangan. Paham ya? Tetap berharap, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ya Allah. Semoga nanti ke depannya lebih baik gitu. Tetap ada rojak di situ. Kemudian ketika seorang hamba terjatuh dalam kemaksiatan, dia harus apa? Punya rasa khauf, jangan rojaknya berlebihan. Kalau rojaknya berlebihan, wah nanti berbuat dosa juga diampuni. Nanti berbuat dosa apapun, sebesar apapun, setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, juga diampuni kalau tobat. Itu rojaknya berlebihan, meninggalkan khauf. Tapi antara rojak wal khauf, upayakan senantiasa ada keseimbangan di situ. Kita tetap rasa takut ada, rojak juga ada, mahabbah tidak lupa. Paham ya? 3 poin ini. Ar-roja wal khauf wal mahabbah. Rasa cinta, rasa berharap, dan rasa takut. Kita lihat hadisnya. Simak baik-baik barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Lamma khalaqallahu al-khalqa, kataba fi kitabin, fahuwa 'indahu fawqal 'arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma sabaqat ghadabi. Artinya tidak jauh beda. Kita artikan dulu. Simak baik-baik barakallahu fiik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Lamma tatkala khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah telah menciptakan makhluknya, kataba fi kitabin, Allah Ta'ala telah mencatat, menulis di dalam kitabnya." Tentunya menulis ini Allah Ta'ala punya makhluk namanya al-qalam, pena. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Pena tersebut bisa bicara. Sebagaimana hadisnya siapa? Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala berkata kepada pena, uktub, tulislah. Pena berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Apa kata Allah Ta'ala kepada pena tadi? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, Allah Ta'ala merintahkan apa pena tadi? Makhluk yang apa? Allah Ta'ala ciptakan. Kita lihat sini, tatkala Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, kemudian Allah Ta'ala mencatat atau menulis di dalam kitabnya, fahuwa indahu, yang mana kitab tersebut berada di sisinya, Lauhul Mahfuz, fawqal 'arsy, di atas 'arsy. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam kitabnya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Perhatikan ini, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Simak baik-baik ya. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat keduanya juga Bukhari Muslim, sabaqat ghadabi. Diartikan ya kalau enggak tahu artinya, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan, artinya taghlib, sabaqat itu taghlib mengalahkan, sabaqat itu mendahului. Paham ya? Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maksudnya apa? Rahmatnya, kasih sayangnya Allah Ta'ala lebih besar. Rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala lebih besar. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim,
Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Gitu ya teman-teman. Nah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Luas rahmat Allah Ta'ala. Coba lihat, setiap orang melakukan kemaksiatan enggak dihukum langsung, tapi dikasih kesempatan untuk apa? Tobat. Coba kalau setiap kemaksiatan dihukum, setiap orang berlaku maksiat langsung stampar petir misalkan, enggak mampu. Paham ya? Nah, menunjukkan rahmatnya sangat luas. Antum lihat kisah, nah barakallahu fiik, Jahannamiyun. Nah barakallahu fiik, kalau dengar Jahannamiyun dengan tertawa ini jangan ngeri Jahannamiyun ya. Jahannamiyun itu orang-orang yang pernah masuk neraka Jahannam. Paham ya? Jahannamiyun barakallahu fiik, itu sudah diazab di neraka sampai mereka menjadi arang sudah. Tapi Allah Ta'ala apa? Selamatkan, ciduk. Dimasukkan ke dalam apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Tumbuhlah mereka bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Menunjukkan apa? Rahmatnya sangat luas. Paham ya? Rahmatnya mengalahkan apa? Kemurkaannya. Kemudian dosa sedalam apa? Lautan, setinggi langit, sebesar gunung. Kalau orang tobat diampuni. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah, naam, kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dan mereka merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, suruh mengatakan apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Dosa syirik pun diampuni kalau tobat sebelum meninggalnya. Bayangkan itu. Subhanallah. Antum lihat kisah pembunuh, sering dengar ini ya. Kisah pembunuh, berapa nyawa yang dibunuh? Berapa jiwa? Awal mulanya 99 jiwa dia bunuh. Bayangkan itu. Enggak sembarangan ini kalau zaman sekarang bisa dikenal pembunuh kelas besar nih ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi bayangkan ketika dia tobat tulus, nah barakallahu fiik, Allah Ta'ala selamatkan. Awal mulanya tanya kepada ahlu ibadah. Ibadahnya semangat tapi enggak punya ilmu. Ditanya, aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada peluang tobat? Kata dia enggak ada, katanya. Tebas sekali, dibunuh sekalian orang tadi. Genaplah menjadi berapa? 100. Akhirnya dia mencari lagi, mencari. Ketemulah orang alim, orang yang berilmu. Ini bedanya orang yang berilmu dan ahli ibadah. Kalau cuma ahli ibadah nggak punya ilmu, itu menyelamatkan dirinya aja nggak bisa, apalagi orang lain. Buktinya terbunuh, selamat nggak? Nggak selamat. Orang lain pun nggak bisa selamat juga. Ketemulah dengan ahlul ilm, tanya, aku sudah membunuh berapa? 100 jiwa. Apakah masih ada peluang untuk tobat? Apa kata ahlul ilm tadi itu? Orang alim tadi itu, apa yang menghalang-halangi antara kamu dengan tobat? Paham ya? Nah, enggak ada yang menghalang-halangi. Akhirnya dia perintahkan, intalik ila ardin kada wa kada. Pergilah kamu ke bumi yang ini maksud bumi sebelah. Paham ya? Naam. Fa inna hunaka unasun. Karena sesungguhnya di sana ada unasan ya'budunallah, fa'budillah ma'ahum. Di sana ada manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadahlah kamu bersama mereka. Suruh ninggalkan apa? Bumi yang dia pernah di situ. Fa innaha ardussu. Karena sesungguhnya bumi yang jelek sudah. Pindah orang tadi. Jalan kaki lah dia, jalan kaki, kemudian sampai pertengahan jalan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai, baru di pertengahan jalan itu. Akhirnya datanglah dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat apa? Adab, rebutan. Ini gimana statusnya ini? Kalau diambil malaikat rahmat mengatakan, tapi dia kan tobatannya tulus, buktinya mau pindah. Malaikat adab mengatakan, tapi kan belum pernah beramal sama sekali. 100 jiwa yang dia bunuh. Akhirnya datang malaikat satu lagi sebagai penengah. Malaikat yang satu ini mengatakan, kisu, ukurlah. Nah, bumi tersebut. Nah, mana yang paling dekat? Fahuwalah. Mana yang paling dekat, maka itulah miliknya. Maksudnya yang akan mengambil nanti malaikat di antara dua malaikat itu yang paling dekat kalau diukur. Ternyata diukur lebih dekat bumi yang dituju. Diambil oleh malaikat siapa? Rahmat. Syahidnya di sini barakallahu fiik, 100 jiwa dia bunuh tapi Allah telah ampuni. Subhanallah. Kisah yang berikutnya hadis apa? Bitaqah. Hadis bitaqah sering antum dengar. Berapa catatan kejelekannya? 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang, wal'iyadu billah. Bayangkan, ngeri sekali. Di hadapan Allah Ta'ala
dipaparkan, ditunjukkan 99 catatan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang, pasrah sudah. Ternyata apa? Rahmatnya Allah Ta'ala subhanallah luas, karena orang tadi punya bitokoh, punya kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ditimbang ternyata apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Yang ada tulisan la ilaha illallah lebih berat daripada kejelekan-kejelekan yang tercatat dalam catatan tadi. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ketika kita berdosa, segera tobat. Ketika kita berbuat salah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintu taubat senantiasa dibuka. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Sampai nyawa sampai di mana? Kerongkongan atau tenggorokan. Sampai di situ nanti sudah tidak bisa lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi nggak perlu nunggu tahun depan. Orang-orang awam biasanya nunggu Idul Fitri, ya nggak? Habis Idul Fitri berkunjung ujung ke ujung, salam-salaman, maaf-maafan, ngapunten nggih Mbah. Bahasa Jawanya seperti itu. Minta maaf, sedaya kalipatan yang dulu pernah dilakukan. Kemudian Mbahnya bilang, ya sudah tak ampuni dosa yang setahun yang telah lalu akan datang. Masya Allah. Setahun yang lalu dan akan datang juga. Subhanallah. Itu nggak benar, barakallahu fiik. Kalau nunggu tahun depan lah kalau masih hidup. Kalau udah meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, enggak kesempat lagi. Makanya ketika barakallahu fiik, seseorang terjatuh dalam kesalahan, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernah merampok, tobat ya, dibalikkan harta tadi kalau memungkinkan. Paham ya? Kalau dia pernah barakallahu fiik berjudi, ya segera tobat. Kalau dia pernah barakallahu fiik menenggak minuman keras, ya segera bertobat. Paham ya? Seperti itu. Karena apa? Barakallahu fiik, pintu taubat selama masih terbuka. Kalau udah tertutup gak bisa lagi. Fir'aun ya, awal mulai sombongnya luar biasa. Begitu tenggelam dia baru ngomong dia. Terlambat atau tidak? Terlambat, nggak diterima lagi sudah. Paham ya? Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Allahul musta'an. Berikutnya, babu fadlil buka min khasyatillahi ta'ala. Subhanallah. Ini penting juga karena kadang-kala kita sulit untuk menangis, tapi kalau sendirian subhanallah bisa menangis. Mungkin antum merasakan atau mungkin di antara antum pernah menangis. Menangisnya bukan karena sakiti, bukan. Ingat adab Allah Ta'ala. Karena ingat betapa pedihnya hari kebangkitan, kemudian juga betapa ngerinya neraka. Ingat ketika sholat sendirian, sujud, atau ketika rukuk, atau kita berdoa, langsung berlinang kami kedua matanya, mengeluarkan air mata. Paham ya? Nah, barakallahu, terseduh-seduh dia. Paham ya? Lihat ini. Tapi karena takut, bukan karena kehilangan uang. Paham ya? Bukan karena apa? Barakallahu fiik, ketinggalan tiket. Bukan, tapi karena takut kepada Allah Ta'ala. Lihat ini. Bab fadlil buka'i min khasyatillahi ta'ala. Disimak baik-baik. Bab keutamaan menangis disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita perhatikan, barakallahu fiik. Semakin kita berilmu, bukan semakin nakal, bukan semakin ngayal, tapi semakin takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang paling takut dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. Ya, semakin dia berilmu semakin takut kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu bagaimana azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sekali, barakallahu fiik. Nah, kadang-kala antum jumpai orang yang sensitif, itu dengar ayat azab langsung menangis. Subhanallah, itu diberikan kenikmatan tersendiri. Jadi hatinya benar-benar lunak itu. Jadi dengan ayat azab langsung menangis. Subhanallah. Tapi kadang-kadang kita untuk mencoba sulit. Paham, makna ayatnya paham dan sedih juga, tapi untuk mengeluarkan air mata sangat berat. Tapi kalau sendirian bisa terbukti. Mungkin antum mencoba, mungkin antum pernah dapat kisah cerita si fulan atau si alan ketika sendirian menangis, itu mungkin. Kalau sendirian sepi, kemudian juga merasa bagaimana nanti kalau di kuburanan itu sendiri juga. Terus bagaimana kalau diazab, wal'iyadzubillah, misalkan ngeri sehingga bisa tersentuh hatinya dan menangis saat itu juga. Naam. Kita lihat, barakallahu fiik, simak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sering antum dengar ini kan? Naam, mudah dihafal insyaallah. Paham ya?
imamun adilun. Yang pertama. Yang kedua, wasabun nasya fi ibadatillah. Yang berikutnya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Disimak baik-baik kitabnya itu. Yang berikutnya, wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berikutnya, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Ada riwayat yang terbalik, itu jangan dihafal. Paham ya? Nah, ada riwayat terbalik itu hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, terbalik itu. Paham ya? Jadi kalau antum baca artikel kok terbalik itu keliru. Yang sahih ini hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, muttafaqun alaih. Ana terjemahkan, simak baik-baik barakallahu fiik biar nanti mudah menghafalnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, atau yang Allah taala akan menaungi mereka dengan naungannya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disimak baik-baik ya. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang yang Allah taala akan menaungi mereka fi dhillihi, di bawah naungannya, yauma, di suatu hari, la dhilla illa dhilluh, di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 1, simak, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang tidak menindas rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya. Paham ya? Tidak mengambil harta rakyatnya, tidak mengambil hak-hak rakyatnya, seperti itu. Nah, tipe pemimpin yang seperti ini barakallahu fi termasuk apa? Yang dijamin dengan apa? Mendapatkan naungan di hari tersebut. Ada nggak kaitan yang kemarin itu? Ada, ya nggak? Di padang mahsyar yang ngerinya luar biasa itu ternyata ada beberapa orang yang dapat naungan ini di antaranya. Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil, jujur, amanah. Paham ya? Karena jadi pemimpin itu berat atau ringan? Berat. Jadi pemimpin itu berat. Antum saja atau kita saja memimpin keluarga, menjadi kepala rumah tangga itu berat. Apalagi mimpin negara, mimpin rakyat yang banyak. Paham ya? Jadi jangan pernah terpetik di benak antum sampai nanti kapanpun jadilah rakyat sipil. Paham ya? Sunni salafi rakyat sipil. Antum jadi RT berat, RT tingkatan paling bawah ya RT. RW berat lagi. Wadus berat, kades berat, camat berat, bupati berat, gubernur berat, apalagi presiden. Paham ya? Makanya jangan pernah terpetik di benak antum untuk jadi apa? Untuk jadi barakallahu fiik, pemimpin yang bentuknya seperti tadi. Karena apa barakallahu fiik? Jabatan, titel, kedudukan, gelar itu semuanya bukan menjadi tolak ukur. Coba kita lihat kemarin hadis yang kita baca, jadi satu atau tidak kalau kita dikumpulkan? Jadi satu, enggak ada padang bulu wala syai'. Pejabat negara yang paling tinggi sampai rakyat sipil jadi satu atau tidak? Jadi satu, bayangkan itu. Makanya jangan terpetik, wah nanti kalau udah besar mau jadi RT, nanti anak jadi gubernur, anak mau caleg jadi bupati misalkan, jangan. Berat. Mimpin keluarga tuh ya, menjadi kepala rumah tangga, pemimpin dalam keluarga itu ada berat, apalagi jadi RT, rukun tangga. Paham ya? Apalagi jadi RW, rukun warga, tambah berat lagi. Nah, ini sekedar selingan betapa pentingnya nasihat Rasulullah SAW. Waktu itu ada salah satu sahabat yang merasa dia pengen untuk diberikan kepadanya kekuasaan juga. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan, jangan pernah meminta barakallahu fiik suatu kekuasaan, karena kekuasaan itu berat. Barakallahu fiik, seperti itu. Yang kedua, wasabun nasyabi ibadatillah. Disimak baik-baik. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Ta'ala. Tumbuhnya bukan apa?
Bukan ugal-ugalan, bukan di pinggir jalan, paham ya? Bukan mabuk-mabuan, bukan barakallahu fiik, yang suka judi, yang suka zina, bukan. Lihat ini, wasyabun nasha bi ibadatillah. Yang kedua, dan seorang pemuda yang enggak tahu artinya dikondisikan ya, dan seorang pemuda nasha tumbuh bi ibadatillah, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Tumbuhnya bukan dalam kemaksiatan, tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bersyukur barakallahu fiik, antum semuanya masih muda, masih pemuda, dan alhamdulillah dikenalkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Disyukuri. Coba kalau di luar sana, anak-anak sosial antum itu nggak ada yang buka kitab belajar seperti ini. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu, paling-paling kitab dunia, seputar dagang, seputar biologi, IPS, geografi, PPKN, pelajaran atau yang macam-macam. Tapi yang terbuka, masya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Syukuri barakallahu fiik. Karena apa barakallahu fiik? Kalau antum atau kita berada di posisi mereka yang jauh dari ilmu Al-Quran Sunnah, pasti banyak apa? Perkara-perkara yang berseberangan dengan syariat. Tapi ketika antum kenal Al-Quran, kenal As-Sunnah, semuanya terkondisikan. Paham ya? Hatta dalam masalah menguap ada adabnya, masalah bersin ada adabnya, masalah pakai sandal ada nggak adabnya? Ada adabnya juga. Masalah makan pakai jari jemari ada nggak adabnya? Ada adabnya. Subhanallah. Orang-orang awam tahu? Kebanyakan mereka nggak tahu. Makan pun pakai tangan kiri, yang kanan megang gelas isi teh, yang kiri bakwan. Seperti itu. Sudah nggak paham sama sekali itu. Padahal tangannya nggak sakit masih mending nggak sakit, normal, sehat, tapi nggak tahu ilmunya. Walhamdulillah, bersyukur barakallahu fi ketika Allah diberikan apa? Pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Sampai-sampai ada dari kalangan imam, anda terlupakan, mungkin antum ingat. Kalau tidak salah itu Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala. Mungkin nanti kalau antum ingat diingatkan ya. Mengatakan bahwasanya sungguh membahagiakan bagi seorang anak sejak awal atau sejak kecilnya dia apa? Barakallahu fiik, dikenalkan dengan As-Sunnah. Paham ya? Ada Arabnya, cuma nanti terlupakan Arabnya. Yang jelas barakallahu fiik, disyukuri. Lihat ini, wasyabun nasha'a bi ibadatillah. Seorang pemuda tumbuh dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana yang orang-orang anak-anak muda sosial antum, ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi yang nyopir apa namanya itu? Nyopir kereta api, macam-macam keinginannya. Kalau kita ingin dari apa tadi? Menjadi rakyat sipil sunni salafi, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Selesai. Paham ya? Barakallahu fi. Dikondisikan ya. Jadi enggak perlu panjang lebar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran sudah. Yang ketiga, simak baik yang ketiga. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya mu'allaqun fil masajid, hatinya terikat, tergantung dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kemana dia pergi nyari masjid? Paham ya? Karena dia merasa masjid itu apa? Sumber ketenangan. Masjid itu rumahnya apa? Rumah Allah Ta'ala, baitun min buyutillah. Dan di masjid itulah hati tenang. Kalau di luar sana panasnya luar biasa. Mulai dari apa? Kabar tentang demonstrasi, kabar tentang barakallahu fiik, naiknya BBM, kabar seputar corona, panas di luar walaupun cuacanya apa? Dingin. Bayangkan itu. Kalau di masjid, rumah Allah Ta'ala, apa kata Rasulullah SAW? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Itu syahidnya. Dan tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala kemudian membacakan Al-Quran dan mengajarkannya, melainkan apa? Akan turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan, tenang hatinya, tenteram. Kalau di majelis ilmu, di masjid, rumah-rumah Allah Ta'ala seperti itu keadaannya. Paham ya? Dan ini terbukti kalau misalkan antum di luar sana sibuk dengan dunia, sibuk dengan barakallahu fiik, kabar-kabar yang enggak jelas, corona, kemudian BBM naik, Pertalite naik, Pertamax naik, harga bumbu-bumbu naik, itu bingung sudah. Mau makan pun rasanya berat rasanya. Paham ya? Tapi kalau pondok pesantren, kemudian belajar di masjid,
Alhamdulillah nggak terasa. Antum terasa BBM naik, terasa nggak antum? Terasa? Terasa nggak? Nggak terasa, setiap hari gratis. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sekarang antum taran Hasan. Terasa nggak bumbu-bumbu pada naik, terasa nggak antum? Nggak terasa di majelis ilmu, di masjid, rumah-rumah Allah Ta'ala. Paham ya? Itu terbukti barakallahu fiik. Kalau antum di luar sana kemudian sibuk dengan medsos, akhirnya apa? Wah iya ini naik semua, cabai naik, berambang naik, bawang naik, pertalit naik, pertamax naik, pusing kepala sudah. Paham ya? Mau makan aja nggak masuk makanannya. Karena betapa pusingnya. Tapi kalau di masjid rumah Allah Ta'ala, masya Allah, sumber ketenangan. Lihat ini. Yang ketiga, yang dijamin mendapatkan naungan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, kemana dia pergi mencari masjid? Subhanallah. Karena masjid termasuk tempat yang paling Allah Ta'ala apa? Cintai. Yang paling Allah Ta'ala benci apa? Pasar. Makanya sangat keliru ketika awal corona dulu, orang-orang suruh nutup masjid katanya. Masjid sumber corona katanya. Pasar dibuka lebar. Bayangkan itu. Padahal orang masuk ke masjid kebanyakannya wudu, suci, bersih, masya Allah. Paham ya? Nah, tapi kalau di pasar, pernah terjumpai orang masuk pasar wudu dulu? Masuk pasar wudu dulu itu jarang sekali. Disitulah seharusnya yang kita curigai. Tapi waktu itu barakallahu fiik, Allah mesti dialihkan kepada masjid-masjid Allah. Akhirnya apa? Banyak masjid yang ditutup. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang berikutnya yang keempat, perhatikan baik-baik. Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Lihat nih, cinta mencintai karena Allah Ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, bukan karena barakallahu fiik garis keturunannya, paham ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah Ta'ala, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berdua pun berpisah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, disimak baik-baik. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Disimak yang kelima ini. Nah, barakallahu fiik. Yang kelima, dan seseorang atau seorang lelaki diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Wanita tersebut barakallahu fiik, wanita yang memiliki paras yang cantik dan juga memiliki apa? Barakallahu fiik, kedudukan. Simak baik-baik. Memiliki paras yang cantik dan juga memiliki apa? Kedudukan. Lihat seorang laki-laki tersebut. Faqala inni akhafullah. Diajak berzina, bukan dia yang mengajak, dia diajak oleh wanita tadi, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, luar biasa sabarnya di dalam menahan apa? Syahwatnya. Diajak berzina. Kalau biasanya orang-orang nakal laki-laki yang ngajak, ini perempuan yang ngajak. Bukan perempuan abal-abalan, bukan. Ini perempuan jadi perempuan yang punya paras yang cantik dan kedudukan, kurang apa lagi? Keturunan bangsawan taruhlah. Tapi laki-laki ini karena sabar, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Dapat apa? Naungan. Di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang berikutnya. Yang berapa berarti berikutnya, Abdurrahman? Yang keenam. Yang keenam, disimak baik-baik, yang keenam. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Kemudian yang keenam adalah seorang lelaki tasaddaqa bi shadaqatin. Dia bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha. Kemudian dia sembunyi-sembunyi. Sedekahnya bukan karena pamer, bukan karena biar populer, terkenal, viral, bukan. Paham ya? Tapi karena Allah Ta'ala. Lihat ini. Paham ya? Fa akhfaha. Dia bersedekah sembunyi-sembunyi dia. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan, yang sedekah oleh apa? Oleh tangan kanannya. Perhatikan baik-baik. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Karena apa? Karena betapa tersembunyinya. Barakallahu fiik, betapa tersembunyinya ikhlas niatnya sehingga sampai enggak nampak. Tangan kiri dan tangan kanan dekat enggak jaraknya? Dekat, tapi karena benar-benar sembunyi, khawatir nanti tercoreng niatnya, tangan kanannya infak, tangan kirinya enggak tahu, bayangkan itu. Subhanallah. Naam. Kalau zaman sekarang bagaimana? Orang mau sedekah, mau infak, kebanyakan ngapain orang-orang awam itu?
foto dulu, selfie dulu. Itu bukan setingkat orang awam, orang-orang ngaku salafi katanya. Ahlus sunnah sunni salafiyun. Tapi apa? Selfie dulu, ngasih bantuan hewan korban. Sebelum sembelih selfie dulu sama kambingnya dia. Sama kambingnya sama sapinya. Paham ya? Nah, kalau itu bukan salafi tapi apa? Selfie. Allah musta'an. Bukan salafiyah tapi selfie-nya. Kondisikan barakallahu fiik. Jadi kalau orang bersedekah itu lebih baik tersembunyi, enggak nampak tapi dia sedekah. Zaman sekarang orang-orang ngasih bantuan BLT, apa BLT? Bantuan langsung tunai atau bansos, bantuan apa? Sosial, foto dulu. Nah, barakallahu fiik. Kalau lihat ini, kalau poin yang ini barakallahu fiik, dia sedekah diam-diam. Dia sedekah diam-diam sampai apa? Nah, barakallahu fiik, sampai enggak ketahuan kalau tangan kanannya bersedekah. Padahal tangan kirinya dekat. Yang ketujuh, simak yang ketujuh barakallahu fiik. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Ini yang ketujuh. Dan 6 seorang lelaki, ini kadang-kala yang namanya dalil, lafadznya untuk laki-laki, perempuan juga masuk. Jadi jangan sampai atau menganggap wah ini khusus laki-laki, tidak. Paham ya? Ada yang dikhususkan secara syariat, ada yang kadang lafadznya mudzakkar tapi perempuan juga masuk. Di sini misalkan perempuan sedekah, masuk juga walaupun bukan laki-laki. Di sini apa? Wa rajulun dzakarallaha, dan seorang lelaki berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah khalian. Berapa orang? Sendirian. Fafadat 'ainah, kemudian kedua matanya berlinang, nangis. Paham ya? Nangis. Kenapa nangis? Ingat adab Allah Subhanahu wa taala. Ingat terhadap apa barakallahu fiik? 6 hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Seringnya terbukti beda ketika banyak orang dengan sendirian. Di pertengahan malam misalkan, akhir-akhir malam, sepertiga malam terakhir, sunyi, sepi, enggak ada suara-suara, la kendaraan wala motor wala bising, ada mungkin suara jangkrik. Paham ya? Sepi seperti itu. Dah dia subhanallah bermunajat kepada Allah taala sampai matanya berlinang, mengeluarkan air mata barakallahu fiik, seperti itu. Subhanallah. Ini termasuk apa? Yang mendapatkan jaminan dari Allah taala, yaitu mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.